Perkenalkan, nama saya Arif Nurdiansyah, NIM 19.1915 dari kelas metodologi penelitian B. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengurangan noise pada UKM Bapia dengan menerapkan metode Sustainable Value Stream Mapping. Selanjutnya itu bagian table of content. Di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Bab 2 yaitu bagian kajian pustaka, dan bab 3 yaitu bagian metode penelitian. Yang pertama, bab 1 bagian pendahuluan. Di sini terdiri dari 5 bagian, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Poin A yaitu latar belakang untuk persaingan industri. Besarnya perkembangan industri makanan di era sekarang membuat persaingan industri semakin ketat. Dengan adanya inovasi terbaru, baik dari flavor, ingredient, packaging, dan lainnya menyebabkan kompetitif di food industry semakin ketat. Maka, untuk menjaga tingkat efisiensi dan efektivitas produksi agar tetap stabil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada production prosesnya. Sehingga, dengan menerapkan prinsip Sustainable Value Stream Mapping, maka perusahaan atau UMKM industri makanan diharapkan dapat memproduksi produknya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksinya. Dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas produksi, maka UKM yang ada di Indonesia akan ikut berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Yogyakarta. Kedua itu UMKM daerah istimewa Yogyakarta. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerapnya 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasinya. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki kontribusi yang besar dalam ekonomi Indonesia, yaitu 16,12%. Hal ini disebabkan karena banyaknya UKM di daerah istimewa Yogyakarta yang terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya. Banyaknya UMKM di Yogyakarta yang bergerak di bidang industri makanan membuat persaingan itu semakin ketat. Salah satu UMKM yang bergerak di bidang industri makanan yaitu UKM Bapia Alika, yang dimana UKM Bapia Alika ini bergerak dalam bidang makanan khas Yogyakarta, yaitu UKM Bapia Alika berdiri pada tahun 2017 dengan nama pendiri Bapak Satino dan Ibu Suryani yang beralamatkan di Jalan Wanu, Mulyorejo, RT 62 RW 16 dan Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi dan interview dengan peneliti UMKM Bapia Alika, ditemukan masalah-masalah mengenai pemborosan. Masalah tersebut yaitu proses pembuatan bapia yang dilakukan secara manual sehingga masih memakan waktu yang lama. Yang kedua, pengangkutan loyang ke pen dilakukan satu persatu sehingga menyebabkan proses bolak-balik yang berlebihan. Yang ketiga, yaitu waktu setup pemanasan pen 5-10 menit. Yang keempat, terjadinya penumpukan isian bapia karena kulit bapia yang kekurangan. Yang kelima, yaitu kekosongan ketika pemanggangan. Yang keenam, melakukan aktivitas di luar produksi seperti bermain HP. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Tingkat produktivitas yang belum optimal, alur produksi yang belum berurutan, penyimpanan alat dan bahan belum
tertata dengan baik. Berkaitan dengan masalah tersebut, banyaknya aktivitas yang tidak perlu dilakukan dan terdapat fasilitas yang belum baik menyebabkan kegiatan produksi kurang optimal. Maka perlu dilakukannya perbaikan pada lantai produksi sehingga UKM Bapi Alika dapat melakukannya dengan optimal. Poin B yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, sistem produksi yang kurang optimal. Yang kedua, proses pembuatan bapia dilakukan secara manual, sehingga produk yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, tata letak fasilitas yang masih belum berurutan. Batasan masalahnya sendiri yaitu satu, penelitian ini dilakukan di UMKM Bapia Alika. Dua, mengidentifikasi dan meminimasi waste pada aliran proses dengan pendekatan sustainable value stream mapping. Penelitian hanya berfokus kepada waste yang terjadi selama produksi. Yang keempat, analisis waste menggunakan metode sustainable value stream mapping. Masalah apa saja jenis waste yang terjadi pada production proses Bapia Alika? 2. Apa penyebab utama terjadinya waste? 3. Perbaikan apa yang dapat diusulkan kepada UMKM Bapia Alika untuk mengurangi waste yang terdapat pada proses produksi? Selanjutnya untuk tujuan penelitian, 1. Untuk mengetahui pemborosan yang paling menonjol pada production proses Bapia. 2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyebab waste. 3. Untuk mengetahui perbaikan usulan UMKM Bapia Alika untuk mengurangi waste pada proses produksi. Selanjutnya yaitu bagian bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini saya menggunakan 10 referensi paper. Yang pertama yaitu dengan penulis Krisnawati et al. Pada tahun 2017 dengan judul penelitian minimasi waste pada aktivitas proses produksi dengan konsep lean manufacturing di kasus di PT Sport Glove Indonesia. Yang kedua, Kumar et al. 2018 dengan judul Lean Kaizen Implementation a Roadmap for Identifying Continuous Improvement Opportunities in Indian Small and Medium-Sized Enterprise. Yang ketiga, Alfiansa dan Kurniati pada tahun 2018 dengan judul Identifikasi Waste dengan Metode Waste Assessment Model dalam Penerapan Lean Manufacturing untuk Perbaikan Proses Produksi. Yang keempat, Fikar dan Rahman pada tahun 2020 dengan judul Penerapan Value Stream Mapping dan Proses Activity Mapping untuk Identifikasi dan Minimasi 7 waste pada proses produksi sepatu es di PT PAI. Yang kelima, Hamdi et al. 2022 dengan judul Minimasi waste pada proses electroplating di PT MUI untuk memperbaiki efisiensi proses dengan memanfaatkan value stream mapping dan Yamazumi chart. Yang keenam, Rahmana dan Almira tahun 2017 dengan judul Minimasi Waste menggunakan Value Stream Mapping dan Failure Mode and Effect Analysis pada pembuatan produk Red Full Pump dengan studi kasus pada PT Sinatra Logam Jaya. Yang ketujuh, Maripa et al. Tahun 2018 dengan judul Production Waste Analysis Using Value Stream Mapping and Waste Assessment Model in a Handwritten Batik Industry. Yang ketujuh yaitu Hardy et al. Tahun 2020 dengan judul Implementation of Value Stream Mapping to Reduce Waste in the Textile Product Industry. Yang ke-9 yaitu Abdillah 2020 dengan judul Penerapan Lean Manufacturing untuk mereduksi waste dengan metode Assessment Model dan Value Stream Mapping Analysis Tool pada produk washer ekstraktor di PT Hari Mukti Teknik. Dan yang terakhir yaitu Purnama 2018 dengan judul Pendekatan Metode Sustainable Value Stream Mapping menggunakan Integrace, AHP, dan Falsat untuk meningkatkan produktivitas dengan studi kasus di Sogan Batik Zadani. Selanjutnya yaitu bab 3 bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian.
Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan, maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Maksudnya yaitu salah satu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, yang dimana fenomena maksud pada penelitian ini yaitu berupa aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lainnya. Yang kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di UMKM Alika, yang beralamatkan di Jalan Lowanu, Mulyorejo, RT RW 6216, Susutan, Kecamatan Umbul dengan waktu penelitian pada tanggal 18 Juni 2022. Selanjutnya yaitu untuk metode pengumpulan data dan pengolahan data. Untuk pengumpulan data sendiri itu dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga metode studi keputusan. Untuk pengolahan datanya sendiri, yang pertama itu ada identifikasi produk, yang kedua penggambaran current state map, yang ketiga menggambarkan future state velocity mapping, yang keempat identifikasi waste, yang kelima usulan perbaikan. Lalu dilakukan analisis dengan menggunakan metode velocity mapping dan ditarik kesimpulan dan saran. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.